Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ibu dosen, perkenalkan nama saya Aang Adam Anugrah dengan NIM 8596650668. Saya dari jurusan PGSD dan saya berasal dari Ciamis. Mohon izin Ibu dosen, di sini saya akan melakukan praktikum mandiri yaitu mengenai makhluk hidup, ya, tentang simbiosis. Simbiosis sendiri adalah dua interaksi antara makhluk hidup yang saling berdampingan. Kemudian simbiosis juga dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama simbiosis parasitisme, yaitu interaksi antara dua makhluk hidup yang satunya untung, yang satunya dirugikan. Kemudian yang kedua yaitu simbiosis komensalisme, yaitu interaksi antara dua makhluk hidup yang satunya diuntungkan, yang satunya tidak terpengaruh atau tidak dirugikan. Kemudian yang ketiga yaitu simbiosis mutualisme, yaitu dua interaksi makhluk hidup yang saling menguntungkan. Jadi yang satunya untung, yang satunya untung. Di sini saya akan melakukan praktikum tentang tiga-tiganya itu. Yang pertama saya akan praktikum tentang simbiosis parasitisme, yaitu antara kutu dengan kucing. Nanti kita praktikkan. Yang kedua yaitu simbiosis komensalisme, itu nanti saya akan praktekkan di pohon betadin atau yang biasa jarak Cina kalau tidak salah, itu dengan bunga anggrek. Kemudian yang ketiga yaitu simbiosis mutualisme, yaitu antara lebah atau kupu dengan bunga soka. Ya, untuk praktikumnya langsung saja kita ke lapangan. Mari. Untuk alat dan bahannya sendiri, yaitu yang pertama yaitu ada alat tulis, yang kedua yaitu ada buku catatan, yang ketiga yaitu kamera handphone untuk dokumentasi, yang keempat yaitu halaman rumah atau lingkungan sekitar yang ada simbiosis mutualisme, parasitisme, dan komensialisme. Ya, ini di sini kita akan melakukan pengamatan dengan simbiosis parasitisme antara kucing dan kutu. Di sini ada hewan kucing dan di dalam tubuh kucing ini terdapat kutu yang meresahkan atau merugikan si kucing ini. Kucing ini sendiri termasuk hewan yang dirugikan oleh kutu karena beliau merasakan tidak nyaman karena adanya kutu yang menghisap darahnya. Nah, beliau ataupun kucing ini itu dirugikan, sedangkan untuk yang kutu sendiri ini diuntungkan karena memakan dari darah si kucing ini. Ini termasuk simbiosis parasitisme. Oke, kita lanjut. Kita lanjutkan lagi terkait praktikum simbiosis. Tadi sudah tentang parasitisme, sekarang kita akan melakukan pengamatan terhadap pohon betadin, bisa dilihat pohon betadin dan pohon anggrek. Nah, di sini kita akan melakukan pengamatan antara dua pohon ini, yaitu tentang simbiosis komensalisme, yaitu yang satunya diuntungkan dan yang satunya tidak terpengaruh atau tidak dirugikan. Ya, ini bisa kita lihat. Ini pohon betadin. Pohon betadin ini berdiri dan ini ada pohon anggrek. Ya, pohon anggrek ini yang diuntungkan ya, karena kan pohon anggrek ini bisa menerima cahaya matahari langsung, karena di atas ataupun di
ikut ke pohon betadin ini. Ini menempel akarnya di dalam pohon pohon betadin ini. Jadi kalau misalkan anggrek ini disimpan di bawah, itu cahaya mataharinya kurang mengenai pohon anggrek, dan pohon betadin ini juga tidak terpengaruh, ya, pohon anggrek ini tidak menghisap atau tidak menghalangi terkena sinar matahari ataupun fotosintesis. Nah, jadi ini termasuk simbiosis komensalisme. Ya, kita lanjut. Ya, kita lanjut terkait praktikum simbiosis. Sekarang kita akan melakukan pengamatan terkait simbiosis mutualisme. Dan mohon maaf sebelumnya, ini antara bunga asoka, bisa kita lihat. Tadinya itu ada lebah ataupun kupu-kupu ya di asoka, tapi ketika saya datang si kupu-kupu atau lebah ini kabur karena takut ya, karena ada manusia. Tapi saya akan menjelaskan sedikit. Jadi ini adalah simbiosis mutualisme karena sama-sama diuntungkan. Yang pertama yaitu untuk lebahnya sendiri itu akan mendapatkan sari-sari dari pohon asoka, dari bunga asoka ini. Bisa kita lihat bunganya lumayan segar ya. Kemudian untuk untungnya dari bunga asoka ini sendiri, jadi ketika lebah itu berpindah membawa sari bunga, itu akan menjadi penyerbukan untuk bunga-bunga yang lain. Jadi yang pertama itu lebah diuntungkan dengan mengambil untuk makanannya, kemudian untuk bunga asokanya sendiri itu bisa diuntungkan dengan penyerbukan untuk bunga-bunga yang lain. Jadi sama-sama menguntungkan, dan ini bisa disebut dengan simbiosis mutualisme. Oke, lanjut. Ya, terima kasih. Praktikum mengenai simbiosis telah dilaksanakan. Mohon maaf bila ada kesalahan, dan mohon koreksinya untuk Ibu dosen jika ada kekurangan dan kesalahan dalam praktikum kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di praktikum selanjutnya.